Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Jeremy Nugrah dengan NIM 1122114886 dari kelas MA 22B2 SDM. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester saya di mata kuliah Budaya Organisasi dengan dosen pengampu Sinta S. Eriati, SH, dan MM. Di sini untuk permulaan saya akan mempresentasikan visi, misi, dan filosofi perusahaan tempat saya bekerja, yaitu adalah PT Saga Hikari yang bergerak di bidang manufacturing dan memproduksi baut, mur, dan nut. Jadi untuk visi, misi, dan filosofi tersebut saya membagi 3 poin. Untuk visinya, PT Saga Hikari ingin menjadi perusahaan fastener nomor 1 di Indonesia dalam penyedia produk dengan mutu, harga, dan waktu terbaik. Untuk misinya sendiri, PT Saga Hikari adalah menghasilkan produk bermutu yang ramah lingkungan dengan tepat waktu, biaya rendah, dan peningkatan faktor keselamatan. Jadi, PT Saga Hikari memiliki dasar yaitu adalah dengan harga yang murah akan mendapatkan kualitas yang terbaik dan kualitas yang bersaing di pasar-pasar penjualan baut atau manufacturing. Jadi kita juga tidak serta-merta membuat barang murah dengan kualitas yang abal-abal, tidak. Kita memaksimalkan biaya-biaya untuk menjadikan produk-produk yang berkualitas. Jadi untuk pemikiran biaya kecil jadi hasilnya juga jelek, itu tidak seperti itu. Kita hanya akan melaksanakan atau membuat produk-produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, dengan delivery tepat waktu, kemudian ada faktor keselamatan yang memang terjamin. Kemudian kita juga memiliki filosofi mengejar kepuasan pelanggan. Berikut saya lampirkan juga untuk lampiran dokumen pendukung dari kebijakan perusahaan, ada visi misi, kemudian ada kebijakan mutu, lingkungan, dan K3. Dan juga untuk filosofinya adalah Pursuit of Customer Certification, We Serve, We Pride, and We Care. Untuk bentuk sosialisasi di PT Saga Hikari sendiri adalah training dan Genba. Training tersebut ini umumnya digunakan ketika ada penerimaan karyawan baru. Jadi sebelum mereka melakukan pekerjaan mereka di departemen masing-masing, akan di-training untuk meningkatkan mutu dan wawasan karyawan terhadap perusahaan. Jadi alangkah lebih baiknya si karyawan tersebut dilakukan pemberian materi atau edukasi untuk karyawan ini mengenali perusahaan-perusahaan yang tempat mereka bekerja. Jadi untuk produknya dikenalkan, untuk pelatihan basic mentality, untuk materi safety, kemudian untuk materi standar-standar kualitas itu akan di-trainingkan sebelum mereka melakukan pekerjaan. Jadi ketika mereka sudah turun ke lapangan atau sudah melakukan job desk mereka sudah siap dan sudah menjadi karyawan yang mengetahui tempat perusahaan mereka bekerja. Kemudian di sini ada Genba. Untuk Genba sendiri sosialisasi terhadap vendor seperti ada customer atau seperti ada supplier. Itu akan diajak berkeliling untuk mengetahui bagaimana cara proses, kemudian untuk produk-produk yang dihasilkan itu apa aja, step by step-nya mulai dari material masuk ke mesin sampai ke heat treatment atau ada treatment lain untuk si bautnya sendiri sampai menghasilkan baut-baut yang memang akan digunakan si vendor tersebut. Jadi mereka mengetahui terlebih dahulu perusahaan ini bergerak di bidang apa, proses apa yang mereka lakukan, untuk produk-produknya apa saja, terus customer mana saja yang sudah kita supply, itu akan dijelaskan saat Genba. Kemudian di sini untuk artefak organisasi saya memiliki 3, yaitu dari seragam, rambu-rambu, dan juga kebijakan perusahaan. 3 hal tersebut atau 3 contoh ini menjadi salah satu identitas bagi perusahaan kami, seperti seragam, logo-logo, dan ini logo-logo juga diterapkan bukan hanya sebagai foto atau pajangan saja. Ini wajib diterapkan karena setiap karyawan memiliki penilaian-penilaian untuk ketaatan peraturan. Di samping kita punya kebijakan perusahaan, kita juga memiliki logo-logo atau rambu-rambu yang harus ditepati. Kemudian di sini ada seragam juga. Seragam sendiri menjadi identitas organisasi sudah dari tahun-tahun lampau. Jadi setiap organisasi dulu memiliki identitasnya melalui seragam atau baju-baju yang
menciri khaskan perusahaan tersebut. Kemudian di sini ada budaya dan standar kualitas organisasi. Budaya sendiri memiliki definisi adalah sistem nilai, keyakinan, norma-norma yang dianut dan dipraktikkan oleh anggota organisasi. Fungsinya membentuk identitas, meningkatkan kesadaran dan kesetiaan karyawan, serta mencerminkan visi dan visi organisasi. Untuk komponennya, nilai-nilai misalnya integritas, kerjasama, disiplin, profesionalisme, kemudian ada logo dan slogan, kemudian ada ritual, upacara atau tradisi. Jadi untuk ritual dan tradisi ini semisal ada perayaan paling ulang tahun perusahaan, kemudian ada penghargaan, ada family gathering misalnya, itu adalah salah satu upacara atau tradisi-tradisi yang rutin dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian untuk standar kualitas ini memiliki arti, yaitu adalah kriteria yang menentukan kualitas produk dan jasa atau proses kerja. Kemudian untuk fungsinya meningkatkan kualitas produk atau jasa, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan efisiensi. Untuk komponennya sendiri, kualitas produk atau proses kerja memiliki pengawasan, evaluasi, peningkatan yang berkelanjutan. Kemudian di sini saya juga melampirkan untuk standar kualitas perusahaan. Di PT Segaikari sudah memiliki 4 kelengkapan sertifikat standar, yaitu sertifikat IATF, sertifikat ISO 9001, sertifikat ISO 14001, sertifikat ISO 45001. Sertifikat IATF ini adalah sertifikat untuk dasar kualitas perusahaan manufaktur Indonesia. Jadi untuk mendapatkan sertifikat ini diharuskan perusahaan tersebut memiliki standar kualitas yang memang sudah diwajibkan atau sudah dipatenkan di sertifikat IATF tersebut, agar mendapatkan atau tertulis dalam daftar perusahaan manufaktur yang sudah memiliki sertifikat IATF. Kemudian ada ISO 9001, ada sertifikat yang umumnya digunakan untuk mutu. Kemudian dilanjutkan juga ada sertifikat ISO 14001, ada sertifikat ISO 45001. Nah, untuk 4 sertifikat ini nantinya juga akan dipakai ketika audit atau ketika ada customer datang atau ada supplier datang. Ini akan ditunjukkan sebagai standar kualitas perusahaan. Jadi semuanya kualitasnya, semua ada yang IK-nya mereka, kemudian juga ada prosesnya mereka, standar-standarnya semua dari sertifikat-sertifikat yang didapatkan ini. Kemudian di sini juga ada contoh pengukuran produktivitas. Di sini saya mengambil untuk pengukuran atau perhitungan gaji karyawan, yaitu 4.237.500 dengan kuantitinya 82 karyawan. Di samping itu juga ada listrik, ada internet, delivery, fotokopi, dan money stationery. Kemudian ada lembur juga, ada pengurangan. Jadi pengurangan tidak hadir ini adalah ketika karyawan absensi kosong. Jadi tidak hadir atau belum tidak hadir, kita akan melakukan pengurangan kepada gaji yang dimana itu adalah gaji hariannya mereka. Itu akan dipotong. Jadi setiap karyawan tidak absen atau memang dia tidak hadir, itu akan dipotong dengan jumlah harinya mereka. Jadi di sini setelah sudah dapat total biaya, akan dibagikan kepada hasil produktivitas mereka. 67.016.094.700. Jadi untuk hasilnya menjadikan unit price. Unit price ini akan menjadi acuan terhadap harga-harga yang akan diberikan kepada pieces atau bautnya untuk dijadikan invoice. Kemudian juga ada bentuk inovasi dan kreativitas. Ya, untuk ruang training kita memiliki inovasi, yaitu adalah memberikan game-game menarik, kemudian agar karyawan-karyawan tidak hanya melulu itu aja yang dilatih. Dan kita juga akan membagikan beberapa game-game yang melatih ketelitian, kemudian motorik juga. Jadi karyawan-karyawan tidak bosan. Jadinya di sini kita melatih dengan gembira gitu, dengan senang. Jadi karyawan-karyawan juga lebih bersemangat untuk training. Mungkin sekian dari saya presentasi. Mohon maaf bila ada salah kata.